Karena baru kemarin saya melihat sebuah video, rupanya video itu udah lumayan lama ya. Sebagian jamaah masuk ke masjid mendapatkan imamnya tidak ada. Dia marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kotor di dalam masjid. Kata-kata yang di luar masjid aja itu nggak pantas keluar dari mulut seorang muslim. Apalagi dia di dalam rumah Allah dengan pakaian ingin menghadap kepada Allah. Menunjukkan ini orang nggak jujur beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Karena ibadah itu bukan hanya salat jamaah. Menjaga lisan dari kata-kata kotor itu juga ibadah yang sangat besar. Contoh lainnya atau hal lainnya agar semakin mencerahkan kita. Para ulama membahas dalam pembahasan a'dzar at-takhalluf min salatil jamaah. Uzur-uzur syar'i yang membolehkan kita tidak pergi salat jamaah dan salat Jumat serta salat Id. Mereka sebutkan karena angin, ya. Yang kedua hujan. Standarnya standar hujan yang membolehkan kita tidak pergi jamaah. Datang beberapa riwayat dari para sahabat Nabi adalah hujan yang membuat kita harus menggunakan penutup kepala agar tidak terkena hujan. Artinya bukan hujan gerimis kecil ya. Hujan, ya. Angin, ya. Khawatir terhadap suatu penyakit yang akan menimpanya di rumahnya, di masjid. Kedua sakit, ya. Ditegaskan oleh para ulama bukan sekedar sakit, tetapi khawatir akan terkena suatu penyakit. Ketiga, khawatir terhadap nyawanya. Mungkin sedang kontak senjata dalam perjalanan tersebut. Yang keenam, khawatir terhadap nyawa keluarga yang dia tinggalkan karena salat jamaah. Alasan lainnya khawatir terhadap harta yang diamanahkan kepadanya atau hartanya sendiri. Seperti dia security keamanan, diamanahkan jaga kereta sepeda motor orang lain. Maaf ngomong kereta ya karena bahasa Aceh ya. Sepeda motor atau mobil orang lain, kalau dia pergi salat jamaah akan terjadi pencurian terhadap harta orang lain yang diamanahkan kepadanya atau hartanya sendiri. Maka boleh dia meninggalkan salat jamaah. Baik, kalau kita perhatikan uzur-uzur syar'i meninggalkan salat jamaah yang dibahas oleh para ulama fikih, kemudian kita bandingkan dengan kondisi wabah corona ini, maka uzur meninggalkan salat jamaah karena wabah corona ini lebih boleh lagi. Kenapa? Karena kalau kita boleh meninggalkan salat jamaah hanya karena hujan, apalagi karena corona. Padahal hujan kan tidak membahayakan. Tidak setiap orang kena hujan langsung sakit, hanya sekedar basah. Ya kan? Itu pun dia bisa memakai jaket agar tidak basah. Dan andai kata pun bahaya hanya untuk dirinya sendiri. Sementara corona membahayakan orang lain. Ya. Oh, saya sehat kok. Yang pertama, siapa yang memastikan Anda sehat? Sementara medis menyatakan 80% yang terinfeksi corona ini tidak ada bergejala yang disebut dengan carrier. Ya. Dia terinfeksi tetapi karena imunnya yang kuat tidak bergejala, tetapi bisa menularkan ke orang lain, tentunya dengan izin Allah. Ya. Dan andai kata pun dia sehat dalam keadaan ke masjid dalam keadaan sehat, dia khawatir akan tertular dengan orang lain, kemudian membawanya ke rumah, mengenai anaknya, istrinya, orang tuanya dan seterusnya. Mudarat yang sangat besar. Nih, terlebih lagi kalau sudah ada himbauan dari pemerintah untuk melakukannya atau untuk tidak melakukannya. Ya. Jadi kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai dan hormati rahimani Allah wa iyyakum, masalahnya bukan masalah kita berani ataukah tidaknya. Masalahnya bukan kita semangat atau tidaknya, tetapi agama Islam adalah agama yang ilmiah, agama yang penuh hikmah, yang menuntut kita untuk bersikap hikmah, bersikap bijaksana, dan melihat skala prioritas. Dan Islam itu tidak hanya salat jamaah. Jangan kita menyebarkan isu-isu yang membuat perpecahan dan membuat kaum muslimin benci kepada pemerintah mereka dengan alasan ini new project. Ini konspirasi orang-orang kafir agar kaum muslimin menjauh dari masjid. La haula wala quwata illa billah.
Ya akhi, Anda lebih bertakwa daripada penduduk Mekah dan Madinah. Ya akhi, Anda lebih berilmu daripada ulama yang ada di dalam Masjid Nabawi dan ulama yang ada di dalam Masjidil Haram. Saudi Al-Arabiyyah, kiblatnya kaum muslimin, Mekah, Madinah. Corona di sana tidaklah lebih parah, COVID-19 di sana tidaklah lebih parah daripada di tempat kita. Tetapi seluruh masjid telah ditutup. Bahkan sudah diperlakukan jam, ya, perlakukan tidak boleh ada orang di luar rumahnya, beraktivitas di luar rumahnya selama 24 jam. Bahkan asrama mahasiswa agama yang berdekatan dengan masjid, mereka tidak salat berjamaah, salat sendiri di kamar-kamar mereka. Demikian pula di Yaman. Mereka para ulama, mereka para penuntut ilmu agama, orang-orang yang ahli salat tahajud, ahli puasa Daud, ketika mengeluarkan kalimat yang seperti ini, maka ketahuilah Anda sudah mencela orang-orang yang seperti ini. Untuk apa takut corona? Corona itu makhluk Allah. Ya udah, sekarang kalau ada harimau dalam masjid, taruh 5 harimau di dalam masjid, kemudian azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Berani enggak ke masjid? Oh, enggak ada harimau, bro. Ya, harimau juga makhluk Allah. Kenapa takut sama makhluk Allah? Salat aja harimau salat bareng sama ente. Ya akhi, ini agama Islam. Agama yang ilmiah. Agama yang menuntut penganutnya untuk bersikap bijak. Tidak melihat maslahat dari satu sudut saja, tapi agar dia melihat maslahat dari berbagai sudut. Dan agar mempertimbangkan mafsadah yang akan terjadi terhadap dirinya dan terhadap keumuman manusia. Ini saya pertegaskan kembali jamaah, karena ini demi kemaslahatan kita sendiri. Kita tidak salat berjamaah di sementara waktu karena pertimbangan di atas, agar kita bisa melaksanakannya secara sempurna di kemudian hari. Kita berpisah sesaat agar kita cepat bertemu kembali. Apa kiranya kalau virus ini terus menerus seperti ini karena kita yang kurang kooperatif atau kurang bijak di dalam mencegahnya? Apakah kita mau terus menerus dalam kondisi yang seperti ini? Mari kita saling bahu membahu, rakyat dengan pemerintah, ya, dan semua kita, untuk mematahkan atau memutuskan rantai penularan COVID-19 ini. Demi kemaslahatan kita bersama, untuk agama dan dunia kita.